Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Saya Niputu Rahayu SPD, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya Niputu Puspadanianti SPD, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya Nimade Rismayani SPDB dari SMK Negeri 1 Singaraja, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini, kami melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Risma. Pagi Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik. Iya, baiklah. Bu Risma, hari ini Bu Risma akan melakukan coaching ya? Iya, Ibu. Oke. Bu Risma, sebelum Bu Risma melakukan coaching, nanti ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan. Jadi saya selaku observer, jadi selaku pengamat, nanti tugas saya adalah mengamati Bu Risma melakukan coaching dengan rubrik yang memang sudah ada. Nah, jadi diingat Bu Risma dalam melakukan coaching, jadi ada prinsip-prinsip dari coaching yang harus memang dikuasai, yaitu mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Nah, jangan lupa juga Bu Risma diingat tentang kompetensi intinya yang meliputi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Satu lagi Bu Risma, alur tirtanya jangan sampai dilupakan. Iya Ibu. Ya, baik Bu Risma, sebelum dimulai nanti Bu Risma melakukan coaching, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal. Oke, bagaimana Bu Risma, bisa? Ya, bisa Ibu. Baik, jadi saya mulai Bu Risma ya. Ya. Ya, Bu Risma, nanti dalam melakukan coaching, kompetensi mana yang ingin Bu Risma kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga ingin menjadi pendengar yang kreatif. Pendengar yang kreatif. Ya, oke. Jadi Ibu Risma akan dikembangkan ini adalah dua. Ya. Baik, dari dua itu kira-kira Bu Risma yang nanti akan lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti itu yang mana? Saya ingin menjadi pendengar yang baik karena dengan mendengarkan dengan baik mungkin saya akan bisa menggali ide-ide dari coach saya dalam memecahkan masalahnya Ibu. Oh, jadi mendengarkan secara aktif ya, memang benar sekali. Nanti kalau kita nanti bisa menggali lebih banyak ide ya. Baik, satu lagi Bu Risma, mengenai indikator ketercapaian yang akan Bu Risma nanti harapkan atau dituju setelah kegiatan coaching ini seperti apa? Mungkin indikator yang saya harapkan yaitu saya ingin melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtut dan juga mampu menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar mampu menggali ide-ide dari coach saya. Oke, baik ya. Saya kira cukup Bu Risma untuk sebelum Bu Risma melakukan coaching. Saya berharap tadi indikator yang diharapkan ketercapaiannya bisa dilakukan dengan baik dan selamat melakukan coaching dan Bu Risma bisa memulai untuk kegiatannya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Risma. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Risma. Gimana perasaannya hari ini? Apa kabar baik Ibu? Apa ya yang Ibu mau obrolin pada kesempatan ini sampai Ibu nelpon saya? Iya betul Ibu. Mohon maaf dulu Bu ya, saya meminta izin karena hari ini mungkin mengganggu kesibukan Ibu. Jadi hari ini sebenarnya saya ingin sharing dan banyak cerita dengan Ibu sebenarnya. Jadi saya mengalami beberapa permasalahan Ibu yang berkaitan dengan posisi saya sebagai wali kelas, di mana di awal semester ini saya harus melakukan apa sebenarnya, karena saya berada pada posisi dilema di mana apakah saya harus membuatkan grup orang tua siswa atau tidak. Jadi itu yang menjadi permasalahan sebenarnya Ibu. Jadi kalau boleh tahu masalahnya apa Bu ya? Sebenarnya begini Bu Risma,
Di setiap awal semester, karena kebetulan saya itu adalah wali kelas 10, jadi saya merasa dilema sekali karena apakah saya harus membuatkan grup orang tua siswa atau tidak. Di satu sisi memang hubungan komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa menjadi salah satu indikator bahwa itu hal yang masuk dalam rapat pendidikan. Namun di sisi yang lain sebenarnya itu menjadi sebuah dikatakan sebagai sebuah permasalahan yang mungkin sangat kompleks sekali. Karena apa? Karena terkadang orang tua siswa ketika dibuatkan grup WA itu di situ mereka akan lebih banyak berkomunikasi dengan memberikan kritikan-kritikan tertentu, Ibu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai masukan yang konstruktif sebenarnya. Tetapi kembali lagi bahwa masukan-masukan terkait dengan kebijakan, terkait dengan peraturan, terkait dengan gaya mengajar teman saya, teman sejawat saya, itu sebenarnya tidak perlu dan mungkin itu tidak menjadi kewenangan saya untuk menjawab atau mungkin memberikan respon kepada orang tua siswa, karena itu bukan ranah dan kewenangan saya. Mungkin itu yang menjadi dilematis, apakah saya akan memberikan respon atau tidak, karena jangan sampai ketika saya memberikan respon itu saya dianggap melampaui kewenangan yang punya kewenangan itu sendiri gitu. Jadi saya tidak mau ada image atau penilaian dari rekan sejawat yang menganggap bahwa saya melampaui kewenangan pihak-pihak tertentu dari staf manajemen. Sebenarnya itu yang menjadi permasalahan. Jadi di awal sekali saya bermaksud membuat grup orang tua siswa itu hanya sekadar untuk memberikan informasi berkaitan dengan kehadiran siswa di perwalian saya. Kemudian bagaimanakah kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi ternyata dengan grup WA itu informasi atau mungkin maksudnya sudah mulai melebar ke arah yang lain, Ibu. Jadi itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi permasalahan Ibu adalah ketakutan Ibu. Nah, jika membuat sebuah grup WA orang tua siswa perwalian Ibu, itu takutnya Ibu dibilang melampaui kewenangan dari pihak-pihak tertentu, Ibu. Ya, benar begitu, Ibu ya? Betul, Ibu. Nah, dari permasalahan itu sebenarnya dari obrolan ini apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan yang akan kita lakukan ini? Sebenarnya saya ingin ada solusi sebenarnya, Ibu ya, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena apa? Sebenarnya yang saya ingin harapkan itu para orang tua itu menyadari bahwa grup ini diperuntukkan untuk apa gitu. Jika grup ini itu hanya berkaitan dengan anak didik kita gitu ya, mungkin anak didik mereka gitu ya. Jadi itu sih nggak apa-apa. Tetapi kalau ini melebar menjadi hal-hal yang berkaitan dengan instansi, jadi saya sangat menginginkan orang tua siswa itu menyadari bahwa ini bukan wadah yang tepat gitu. Jadi wadah yang lebih tepatnya itu adalah ketika mungkin rapat komite atau mungkin rapat orang tua siswa yang di sana menampilkan penanggung jawab, menampilkan staf manajemen sehingga informasi yang diperoleh oleh mereka itu dari satu pintu. Jadi tidak lagi mesti harus wali kelas. Walaupun wali kelas itu adalah perpanjangan dari penanggung jawab selaku pimpinan atau mungkin staf manajemen, tetapi saya tidak mau ada satu atau dua hal yang mungkin menjadi suatu kekeliruan sehingga akan melebar menjadi suatu permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya harapkan sebenarnya, Ibu. Ya, baik Bu Puspa, dari apa yang Ibu harapkan tadi. Nah, terus kondisi permasalahan Ibu dalam menghadapi permasalahan ini, kalau diibaratkan ya, dibuatkan sebuah tingkatan level, itu kondisi Ibu sekarang ini dalam permasalahan ini ada di level berapa, Ibu, dari 1 sampai 10? Berdasarkan permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau saya memberikan penilaian itu berada di skala 5, Ibu ya. Kenapa? Karena menurut saya itu dalam kondisi permasalahan yang sedang. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini harus ada koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal. Karena melibatkan banyak orang, jadi tidak hanya mentok masalah ini harus bisa diselesaikan oleh wali kelas saja. Jadi menurut saya sih berada di level 5, Ibu. Oh iya, di level 5 ya, Bu ya. Jadi ini termasuk permasalahan yang sedang menurut Ibu. Nah,
Kalau dilihat dari levelnya ini, sebenarnya harapan Ibu nantinya setelah proses coaching ini, permasalahan ini atau kondisi Ibu ini ada di level berapa harapan Ibu? Saya sebenarnya ingin berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menduduki posisi level 9. Kenapa? Karena inilah sebenarnya wajah sekolah kita, Bu ya. Inilah wajah sekolah kita, inilah citra kita. Jadi jika kita bisa memberikan informasi satu pintu dari sebuah instansi, maka saya rasa pencitraan kita, jadi citra kita di mata masyarakat luas, jadi otomatis akan sangat bagus. Karena apa? Karena kita tidak menutup kemungkinan adanya masukan maupun masukan yang baik, kemudian kritikan yang bersifat konstruktif. Kita tidak bisa menutup akan hal itu. Itu juga merupakan proses perbaikan sebenarnya. Tetapi kembali lagi bahwa saya menginginkan bahwa dengan berada di level 9, jadi ada wadah tertentu yang bisa diketahui oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasi ataupun kritikan mereka yang bersifat konstruktif terhadap instansi. Jadi dengan level 9 ini setidaknya bisalah memberikan aura yang positif lagi kepada sekolah, kepada untuk image dari para guru, kemudian para staf manajemen, dan itu bisa menjadi contoh atau teladan bagi siswa-siswa kita sebenarnya. Itu sih. Ya, berarti untuk Bu Puspa jadi berharap nanti kondisinya ada di level 9, yaitu adanya wadah untuk menuangkan aspirasi dari masyarakat dan untuk pencitraan sekolah Ibu. Betul. Ya dari level 9 ini, nah apa sih yang sudah Ibu lakukan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level ini, Bu? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, Ibu, kalau melihat dari permasalahan ini. Karena apa? Karena satu, kan dasarnya sekali adalah komunikasi atau koordinasi. Kenapa demikian? Karena hal yang mungkin bisa saya lakukan itu adalah yang pertama bisa mungkin dari staf dulu deh, Bu ya. Dari staf dulu, di atas dari kita wali kelas kan ada staf manajemen. Mungkin dari staf manajemen mungkin bisa diajak komunikasi, Ibu. Karena berkaitan dengan siswa kita masalahnya, dan itu pun staf bagian wakakurikulum karena berhubungan dengan bagian pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian juga bagian kesiswaan yang berhubungan langsung dengan siswa. Jadi dengan kolaborasi mereka, dengan sharing dengan mereka, mungkin bisa memberikan solusi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, Bu, sebenarnya ada cara yang lebih cepat dan praktis sebenarnya jika kita selaku wali kelas diberikan sebuah kesempatan dan bisa dicarikan benang merah ataupun solusi dari permasalahan yang ada, yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan pimpinan. Bahkan mungkin bagian staf manajemen bisa menjadi benang merah atau menjembatani apa yang kita sampaikan ini, keluh kesah ini kepada pimpinan, sehingga kita bisa rebut bersama dan melahirkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Itu sih sebenarnya. Oh, jadi untuk solusi pertama yang Ibu tawarkan yaitu melakukan komunikasi yang baik, terutama itu dengan staf manajemen, mulai dari staf ke kurikulum, ke kesiswaan, terus sampai nanti kepada kepala sekolah. Betul. Ya. Selain itu, apa ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan atau ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai apa yang Ibu harapkan ini? Sebenarnya sih kalau memberikan masukan kepada pimpinan sih bisa jadi kita bisa duduk bersama dengan para orang tua siswa sebenarnya. Jadi ada sejenis sosialisasi kepada orang tua siswa terkait wadah-wadah untuk menuangkan kritikan, masukan dari mereka yang sifatnya konstruktif kepada instansi. Ya, berarti untuk solusi lainnya yaitu dengan melakukan komunikasi langsung atau melalui rapat orang tua siswa ya. Ya, dari kedua solusi yang tadi Ibu tawarkan, kira-kira yang mana yang paling cepat yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Langkah tercepat itu bisa saya lakukan dari yang paling sederhana, Bu, di antara kedua itu ya, yaitu apa? Satu, yaitu saya bisa berkomunikasi dengan bagian kurikulum dan kesiswaan. Nampaknya itu merupakan langkah yang paling praktis sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena dengan sharing duduk bersama begini, kemudian ada kolaborasi dengan bagian kesiswaan pula, nampaknya akan lebih banyak masukan-masukan dan akan lebih banyak ada alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Ya, jadi Ibu akan melakukan langkah tercepatnya adalah melakukan komunikasi dengan kurikulum dan kesiswaan ya. Ya, dari komunikasi itu, langkah tercepat itu kapan kira-kira Ibu akan melakukannya untuk mencapai apa yang Ibu harapkan ini?
karena ini berkaitan dengan kita sudah mulai, anak-anak kelas 10 itu sudah mulai belajar Bu ya. Jadi sesegera mungkin sebenarnya harus dikomunikasikan. Kenapa? Karena sebelum proses belajar mengajar itu dimulai, jadi memang harus ada kesepakatan dulu antara kita di manajemen, kemudian barulah kita bisa sosialisasikan kepada kepada orang tua siswa. Jadi mungkin di hari efektif di minggu depan bisa saya komunikasikan dengan bagian kurikulum dan bagian kesiswaan terkait masalah ini, Bu. Baik, ya Ibu, ya luar biasa sekali solusi yang Ibu tawarkan dan yang lebih cepat dan tepat yang akan Ibu lakukan ya. Ya, tidak terasa Ibu ya, ternyata Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu akan melakukannya mulai minggu depan ya. Ya semoga apa yang nanti Ibu kerjakan ini bisa berjalan dengan lancar, jadi Ibu bisa yakin dengan apa yang Ibu lakukan. Baik, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan diskusi tadi? Baik, terima kasih Bu Risma. Jadi yang saya rasakan sedikit lebih lega, gitu, lebih ringan. Karena dilema ini sudah saya pikirkan dari jauh-jauh hari, apa sih solusinya sebenarnya. Tetapi ternyata dengan tuntunan dari Ibu, setidaknya saya sudah mulai memikirkan tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini sebenarnya. Jadi itu yang saya rasakan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Puspa, dan banyak masalah tapi banyak solusi dan akhirnya menemukan solusi. Ya, sekian mungkin kita sudah selesai pada sesi coaching hari ini. Baik Ibu, terima kasih sudah mau berbagi dan mencurahkan semua unek-unek Ibu kepada saya pada kesempatan ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risma. Selamat pagi Bu Risma. Pagi Bu Rahayu. Ya, bagaimana kegiatan coachingnya tadi? Berjalan dengan baik? Ya, sudah berjalan dengan baik Ibu. Ya, baiklah Bu Risma. Jadi setelah kegiatan coaching tadi ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama Bu Risma, bagaimana yang sudah Ibu Risma lakukan di kegiatan coaching tadi? Ya, yang sudah saya lakukan di coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu di mana ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi kucing. Kemudian kompetensi intinya juga saya sudah melakukan dengan mendengarkan aktif ya, terus juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke. Untuk alur tirtanya, apakah Ibu sudah juga melakukannya? Saya sudah menerapkan alur tirta dengan pertanyaan secara runut. Iya, baik. Ya, Bu Risma, tadi saya selaku supervisor, selaku pengamat, juga berdasarkan dari tahapan sebelum kegiatan coaching dimulai. Jadi saya mengamati bahwa Bu Risma sebenarnya sudah sangat bagus bisa melakukannya. Kelihatan dari yang pertama dari prinsip coachingnya, dari segi kemitraan, saya lihat Bu Risma sudah bagus sekali. Terlihat Bu Risma bisa mensejajarkan diri dengan kucinya, sehingga saya lihat kucinya juga santai gitu, terbuka, jadi akrab lah seperti itu. Kemudian dari segi kompetensi inti, dengan mendengarkan aktif, saya lihat Bu Risma juga sudah bagus. Jadi dengan mendengarkan secara aktif, Bu Risma akhirnya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki sama kucinya. Juga saya lihat Bu Risma sudah menanyakan, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, sehingga kucinya tadi menyampaikannya itu dengan penuh santai, tidak ada tekanan, saya lihat. Nah, pada alur tirta seperti yang Bu Risma sampaikan tadi, saya juga sudah lihat, kemudian menentukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, sampai nanti kucinya bisa merencanakan kapan dilakukan, dan tanggung jawab dari kuci itu juga sudah kelihatan, saya lihat. Jadi secara umum saya lihat Bu Risma sudah bagus kegiatan coachingnya tadi. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya Bu Risma satu lagi mungkin nih. Nah, ke depan jadi kompetensi apa yang ingin Ibu Risma kembangkan lagi untuk kegiatan coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif mungkin Bu ya. Jadi karena
untuk pendengarkan aktif. Jadi kita akan bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki seorang kucing dalam memecahkan masalahnya. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan ke depannya, Ibu. Jadi akan lebih mengembangkan lebih jauh lagi. Ya, mungkin bisa dilakukan dengan teman sejawat di sekolah. Ya, baik Bu Risma, saya berharap semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi, lebih dalam bisa dilakukannya, dan tentunya kegiatan kucing bisa lebih intens ya dilakukan karena ini memang sangat bermanfaat sekali ya Bu Risma. Baik Bu Risma, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mungkin kita sudahi kegiatan untuk kegiatan kucing. Terima kasih atas kesempatan bisa juga membersamai Bu Risma dalam kegiatan kucing hari ini. Ya, terima kasih juga Ibu.